Pernah nggak sih lo ngalamin sesuatu yang kayaknya sepele, tapi bikin lo mikir keras? Kayak tiba-tiba hujan deras pas lo nggak bawa payung, atau ketemu orang asing yang bilang sesuatu yang pas banget sama kondisi lo. Nah, percaya nggak percaya, setiap kejadian dalam hidup kita itu punya makna. Tapi, gimana caranya kita nemuin makna di balik setiap peristiwa? Itu yang bakal kita bahas hari ini. Coba deh lo inget-inget momen yang bikin lo ngerasa, wah, ini kayaknya bukan kebetulan deh. Kadang sesuatu yang kelihatan random ternyata nyambung sama kejadian lain di masa depan. Kayak efek domino, ada pola di baliknya. Nah, otak kita ini suka cari makna dari kejadian-kejadian yang kita alamin. Tapi, pertanyaannya, makna itu beneran ada atau cuman ilusi yang kita buat sendiri? Jadi, dalam psikologi ada yang namanya apophenia, yakni kecenderungan manusia buat ngelihat pola dan makna di sesuatu yang sebenarnya acak. Ini bisa jadi hal baik, karena bikin kita bisa belajar dari pengalaman. Tapi di sisi lain, bisa juga jebakan. Misalnya, lo mimpi ketemu seseorang, terus besoknya beneran ketemu, langsung mikir, wah, ini pertanda. Padahal bisa aja cuma kebetulan. Tapi, bukan berarti semua kejadian itu nggak ada maknanya. Ya, ada teori lain yang bilang kalau setiap pengalaman punya pelajaran buat kita, tergantung dari cara kita menafsirkannya. Nah, gimana caranya kita bisa tahu mana yang beneran bermakna dan mana yang cuma kebetulan doang? Sebelum kita bahas lebih dalam, ada satu pertanyaan buat lo. Pernah nggak ngalamin kejadian yang awalnya lo anggap sial, tapi ternyata bawa hikmah besar buat lo? Kalau iya, berarti lo udah ngalamin sendiri gimana sebuah peristiwa bisa punya makna tersembunyi. Dan ini yang bakal kita ulik lebih dalam. Sekarang kita bahas konsep yang lebih filosofis, kausalitas versus korelasi. Kadang kita ngelihat dua hal terjadi bersamaan, terus kita anggap ada hubungan sebab akibat di antara mereka. Padahal belum tentu. Misalnya, setiap kali lo pakai baju merah, hari lo selalu berjalan lancar. Apakah baju merah beneran bawa keberuntungan atau cuma kebetulan aja? Tapi, ada juga kejadian yang beneran terhubung secara kausal. Misalnya, lo gagal dalam sesuatu, terus lo belajar lebih keras, dan akhirnya berhasil. Ada hubungan sebab akibat yang jelas di situ. Ini berarti makna dari sebuah kejadian bisa kita temuin kalau kita ngelihatnya dari perspektif yang lebih luas. Nah, kalau gitu, gimana caranya kita bisa bedain antara kebetulan dan kejadian yang beneran punya makna? Caranya adalah dengan ngelihat pola dalam hidup kita. Kalau sesuatu terjadi berulang kali dan punya dampak yang jelas, besar kemungkinan ada makna di baliknya. Albert Einstein pernah bilang, Tuhan tidak bermain dadu. Maksudnya, segala sesuatu di alam semesta ini nggak terjadi begitu aja tanpa alasan. Bahkan sains pun berusaha menjelaskan kenapa sesuatu bisa terjadi dengan hukum-hukum tertentu. Tapi kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, makna dari setiap kejadian lebih bersifat subjektif. Kita sendiri yang harus nemuin apa pelajaran di baliknya. Sebagai contoh, banyak orang yang ngalamin kegagalan besar sebelum akhirnya sukses. Mereka bisa aja ngeluh dan nyalahin keadaan, tapi yang mereka lakuin adalah belajar dari kegagalan itu dan nemuin makna di baliknya. Jadi, gimana kalau kita juga mulai ngelakuin hal yang sama? Sekarang, gua mau ajak lo buat latihan sederhana buat nemuin makna di balik setiap kejadian dalam hidup lo. Karena, siapa tahu selama ini lo kelewatan sesuatu yang sebenarnya penting. Coba lo ambil satu kejadian dalam hidup lo yang awalnya lo anggap buruk. Misalnya, lo ditolak kerja di satu tempat yang lo impikan. Sekarang, tanyain diri lo sendiri, apa yang bisa gua pelajari dari kejadian ini? Mungkin lo jadi sadar kalau ada skill yang harus lo tingkatin. Mungkin lo akhirnya dapat kerjaan yang lebih baik di tempat lain. Melihat setiap kejadian dari sudut pandang yang lebih luas, bikin kita lebih bijak dan gak gampang terjebak di perasaan negatif. Kita jadi sadar kalau hidup itu kayak puzzle. Tiap kepingannya kadang nggak kelihatan nyambung di awal, tapi begitu semuanya terkumpul, gambarnya mulai kelihatan jelas. Tapi pertanyaannya, gimana kalau kita ngalamin kejadian yang benar-benar buruk? Kayak kehilangan orang yang kita sayang, atau ngalamin kegagalan besar. Apakah tetap ada makna di balik itu semua? Di filsafat stoikisme, ada konsep amor fati yang berarti mencintai takdir. Artinya,
kita nerima setiap kejadian, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang punya makna. Bahkan, tragedi terbesar pun bisa ngasih kita pelajaran berharga kalau kita bisa ngelihatnya dari perspektif yang tepat. Sebagai contoh, ada orang yang ngalamin kehilangan besar dalam hidupnya, tapi dari situ mereka malah menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Ada yang awalnya kena PHK, tapi dari situ mereka mulai usaha sendiri dan sukses. Intinya, gimana kita memaknai sesuatu jauh lebih penting daripada kejadian itu sendiri. Jadi sekarang, coba pikirin, apa kejadian dalam hidup lo yang awalnya lo anggap buruk, tapi ternyata bawa sesuatu yang berharga buat lo? Karena mungkin aja, hidup ini jauh lebih terstruktur dari yang kita kira. Jadi dari semua yang kita bahas tadi, satu hal yang bisa kita simpulin, makna dari sebuah kejadian itu bukan sesuatu yang langsung kelihatan. Kadang kita butuh waktu buat nyadar apa pelajaran di baliknya. Tapi kalau kita mulai ngelihat hidup dari perspektif ini, kita bakal jadi orang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi apapun. Kalau lo suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Kita bakal bahas lebih dalam lagi soal filsafat hidup di video-video selanjutnya.